Selamat datang di podcast Konde.co, podcast yang membahas berbagai topik yang relevan dengan kehidupan perempuan, kelompok marginal, dan melakukan interseksi. Halo Kondevelas, balik lagi di podcast Konde.co bareng aku Nurul Nur Azizah yang kali ini kita bakal ngebahas soal ironi penyediaan lapangan kerja di Indonesia. Di tengah tragisnya nasib buruh saat janji manis 19 juta lapangan kerja digulirkan, rezim justru asik bagi-bagi kue rangkap jabatan. Podcast ini adalah bagian dari edisi khusus perempuan Konde.co pada Juli 2025. Yuk simak Farida, Sumi, Sari, dan buruh lainnya mesti berjuang keras untuk sekedar bertahan hidup dan juga mencari pekerjaan. Tapi di atas sana, para pejabat justru merangkap jabatan. Desingan suara mesin jahit memenuhi seisi ruangan di kontrakan Farida 53 tahun. Di sana ada 3 mesin jahit listrik yang sedang dioperasikan Farida bersama 2 rekannya, Sumi dan Sari. Tangan-tangan mereka cekatan menjahit tumpukan kain-kain putih yang nantinya jadi pakaian blus. Dari atas ke bawah, lalu menyamping, mereka mengikuti pola dengan teliti. Sesekali, mereka membenarkan letak benang yang terlalu kendur di mesin jahit. Tanpa seragam, ketiganya menggunakan baju santai yang biasa mereka pakai sehari-hari. Sumi dan Sari memakai baju merah dan pink. Sementara Farida memakai kaos hitam bertuliskan Justice 404 not found. Ya, keadilan tidak ditemukan atau error. Tulisan di kaos Farida seperti bisa menggambarkan betapa ironi terhadap situasi yang mereka alami di negara yang katanya membuka karpet merah lapangan kerja. Puluhan tahun jadi buruh, minim kesejahteraan dan juga jaminan perlindungan. Kini mereka harus berjuang untuk mencari pekerjaan. Sekarang situasinya makin sulit, tuntutannya terlalu berat. Kita udah segini makin susah, ujar Farida saat ditemui Konde di kediamannya di kawasan Cakung Timur, Jumat 25 Juli 2025. Ketiganya adalah buruh pabrik lepas industri garmen di Cakung, Jakarta Timur. Mereka bekerja secara harian jika ada panggilan. Kadang seminggu masuk 4 hari, kadang tidak sama sekali. Jika tidak ada panggilan seperti sekarang, Farida, Sumi, dan Sari secara kolektif mengerjakan pesanan jahitan di rumah, bermodalkan mesin jahit yang dibeli dari pinjaman koperasi Serikat Buruh. Farida menggunakannya untuk menggarap jahitan rumahan itu. Tiap satuan jahitan yang dikerjakan, buruh lepas seperti Farida mendapatkan upah Rp4.000 sampai Rp12.000. Dalam seminggu, mereka biasanya mengerjakan puluhan buah jahitan. Paling ramai bisa dapat Rp450.000 per minggu. Tapi kalau sepi 100-200.000 per minggu sudah syukur, kata Farida. Meski pendapatannya kecil menggarap jahitan di rumah, dia merasakan situasi yang lebih manusiawi dibandingkan kerja di pabrik. Di sana gaji mereka lebih stabil memang, namun kerjanya berat sekali. Dia harus bekerja paling tidak 12 jam sehari dengan istirahat setengah sampai 1 jam. Sakit pun dia harus masuk. Sebagai buruh lepas pabrik, Farida diupah per hari Rp160.000. Dia ditarget mulai dari 1.000 sampai dengan 1.500 jahitan. Per jam dia ditarget harus merampungkan 100 jahitan. Itu mesti tercapai, jika tidak dia akan terkena TJ atau tanggung jawab. Istilah ini di kalangan buruh berarti para buruh mesti bekerja sampai malam tanpa ada tambahan lembur karena dianggap tidak mencapai target. Biasanya, buruh bisa pulang sampai jam 9 malam karena ini, padahal mereka sudah berangkat dari pukul 6:30 pagi. Buruh lepas di pabrik seperti Farida, Sumi, dan Sari tidak ada kontrak kerja. Mereka juga tidak ada jaminan kesehatan ataupun ketenagakerjaan BPJS. Padahal makin ke sini, tuntutan sebagai buruh pabrik mereka rasakan semakin berat, baik fisik dan juga mental. Jika ada kesalahan, para buruh seringkali dimaki-maki oleh mandor atau pengawas. Berbagai ucapan merendahkan sudah jadi makanan sehari-hari, seperti bego, tolol, gak punya otak, gak tahu diri, itu mereka harus telan sehari-hari. Menurut
Data Badan Pusat Statistik atau BPS terbaru, sekitar 9,9 juta penduduk Indonesia muda merupakan pengangguran. Tragisnya, nasib buruh tak hanya dialami buruh yang berpengalaman seperti Farida, Sumi, dan juga Sari. Generasi muda yang digadang-gadang menjadi generasi emas, kini justru dilanda cemas. Pada Juni lalu, reportase Konde.co bertajuk Generasi Emas Dilanda Cemas mewawancarai 4 perempuan muda, Afra, Gita, Pua, dan Lala, pencari kerja di job fair yang menceritakan lika-liku mereka. Selain ketatnya persaingan kerja karena ketimpangan lapangan kerja, mereka juga diharapkan dengan hambatan usia tertentu, kemudian ketimpangan akses, nepotisme yang merajalela, hingga diskriminasi berlapis gender. Dipotret secara lebih luas, jumlah angkatan kerja Indonesia yang kini mencapai 153.000, dipotret secara lebih luas, jumlah angkatan kerja Indonesia yang kini mencapai 153 juta orang, ada sebanyak 7,28 juta orang tercatat sebagai penganggur. Di satu sisi, muncul lonjakan pekerja setengah menganggur atau underemployed. Terdapat ada 11,67 juta orang bekerja paruh waktu secara involunteer. Iklim kerja yang tak menguntungkan buruh semakin berat dengan adanya bayang-bayang pemutusan hubungan kerja atau PHK yang bisa datang kapan saja. Ketimpangan dalam struktur ketenagakerjaan Indonesia semakin terlihat bak langit dan bumi. Angka pengangguran yang masih tinggi, sektor informal yang terus membengkak, dan makin menyempitnya akses ke pekerjaan layak, praktik penumpukan kekuasaan di kalangan elit politik malah mengemuka. Konde.co menemukan 34 wakil menteri, termasuk wakil kepala kantor komunikasi kepresidenan, yang melakukan rangkap jabatan di perusahaan yang hampir semuanya adalah BUMN. Temuan juga mengindikasikan bahwa fungsi BUMN sebagai penyedia layanan publik dan juga penggerak ekonomi berbasis kerakyatan terbilang terdistorsi. Penunjukan pejabat yang tidak relevan secara keahlian menambah daftar panjang persoalan struktural di tubuh BUMN, mulai dari inefisiensi, kerugian negara, hingga skandal korupsi. Celah hukum yang muncul akibat ketidaksinkronan regulasi memperkuat kekebalan praktik ini. Bahkan, 2 putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang rangkap jabatan oleh wakil menteri pun diindahkan. Tak berhenti di jabatan wakil menteri, fenomena ini juga melibatkan eselon kementerian, TNI Polri, hingga orang-orang dari lingkar pemenangan pemilu. Dalam situasi ketika akses ke pekerjaan formal semakin sempit, terutama bagi perempuan dan kelompok muda, konsentrasi kekuasaan ini menegaskan bahwa jabatan publik dan sumber daya negara masih lebih mudah diakses oleh segelintir elit, mayoritasnya laki-laki yang memiliki jejaring kekuasaan. Asri Widayati, peneliti Economic Governance Transparency International Indonesia atau TII, menyatakan fenomena ini sebagai kesalahan berulang yang dapat berujung pada matinya aspek pengawasan perusahaan. Fenomena komisaris dari jalur politik menjadi kesalahan berulang. Ini menjadi bagian dari konflik kepentingan, fungsi-fungsi strategis yang melekat pada komisaris seperti pengawasan pada akhirnya akan lumpuh. Apakah penguatan BUMN yang diliputi rangkap dan juga bagi-bagi jabatan seperti ini yang dikehendaki Presiden? Tutur Asri dalam rilis media TII. Penunjukan wakil menteri sebagai komisaris atau anggota pengurus BUMN menimbulkan kekhawatiran serius terkait potensi konflik kepentingan dan objektivitas pengawasan karena adanya tumpang tindih antara jabatan kenegaraan dan juga struktur bisnis. Selain wakil menteri, Konde.co juga menemukan jabatan komisaris ini juga diisi oleh 49 eselon kementerian, 47 TNI, Polri, Purnawirawan, dan juga 31 orang dalam lingkar pemenangan Prabowo Gibran di 2024. Fadila Isniana dari Lembaga Informasi Perburuhan Sedani atau LIPS angkat bicara. Dia keras mengkritik maraknya pejabat yang kini menempati posisi elit di perusahaan negara. Meskipun itu bukan fenomena baru, namun saat ini rezim semakin tak malu terang-terangan. Bahkan aturan pun bisa diubah demi memuluskan itu. Baginya, rezim sudah melakukan tindakan tidak etis dengan melanggengkan rangkap jabatan, di samping menabrak pula aturan yang melarang rangkap jabatan. Mirisnya, pelanggaran aturan yang gamblang soal rangkap jabatan itu justru marak dilakukan di tengah omon-omon lapangan pekerjaan bagi rakyat. Janji 19 juta lapangan kerja menurut Fadila bak pepesan kosong.
Tak jelas kemana arahnya, sampai mana prosesnya, dan juga komitmen pemerintah memenuhi itu. Realita yang banyak terjadi justru sebaliknya. Merujuk kajian Lips, justru saat ini ada banyak pabrik-pabrik yang menyerap lapangan kerja buruh tutup. Datanya ada puluhan pabrik tutup, dan masih bisa terus bertambah karena risetnya belum rampung. Tak hanya janji manis realisasi 19 juta lapangan kerja, pihaknya juga mengkritisi soal gula-gula kebijakan ketenagakerjaan yang diwacanakan rezim ini. Saat May Day misalnya, Prabowo sesumbar untuk membuat Satgas PHK, meningkatkan kesejahteraan buruh, hingga menjadikan Marsinah sebagai pahlawan. Senada dengan Fadila, Biro Politik FSBPI Jumisih menambahkan perspektifnya soal penyakit rezim membangun industri hanya berfokus pada investasi, tanpa memedulikan buruh sebagai penyokong dari bergeraknya roda industri itu. Selama ini dia mengkritik, pemerintah selalu berjualan ke investor soal daya tarik penanaman modal di Indonesia. Namun sayangnya, narasi itu justru diwujudkan dengan mengobrol tenaga kerja yang murah. Tak ingin menggantungkan nasib pada janji-janji manis rezim, satu upaya yang digalakkan Jumisi bersama kawan-kawan buruh di serikat adalah dengan menjalankan koperasi secara gotong royong. Koperasi Sejahtera FSBPI saat ini sudah memiliki beberapa unit usaha, mulai dari konveksi seperti yang dikerjakan Farid dan kawan-kawan, catering, warteg, di kawasan pabrik, dan juga terdekat koperasi itu juga akan menjual beras yang didapat langsung dari petani di berbagai daerah di Indonesia. Ini adalah bentuk dari perlawanan buruh dan juga buruh berdikari. Buat kita para buruh di tengah situasi Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja ini, tetap semangat. Mari terus melawan dan juga kritis terhadap pejabat yang sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Itu dulu ya, podcast Konde.co kali ini. Terima kasih. Terima kasih sudah mendengarkan, dan mari bergabung dalam perjalanan kami untuk menyediakan platform bersuara bagi mereka. Konde.co adalah media yang memperjuangkan perempuan, kelompok marginal, dan intersection.